Hah? Ada. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Tanfidiyah MSC Kudu Kunta, yang saya hormati Ketua PAC Ibnu IPP Kecamatan Kudu Kunta, yang saya hormati Isim Fahmina. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara seminar ideologi Aswaja, An-Nahdiyah dan pencegahan kenakalan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilha Olivia. Di sini saya selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan susunan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, Subhanallah dan Mas Ibnu PPNU. Yang keempat yaitu sambutan. Yang kelima yaitu langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang Latom dan Basiku PPNU yang akan dipandu oleh rekan kita Resti. Katanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima
salatahu minal iman. Indonesia hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan kasihmu, pamitlah bangsaku. Sama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halalkan kasihmu, pamitlah. Indonesia negeriku, engkau panji martabatmu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dolimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dolimu. Tanah air yang ku cinta, dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa. Buatan nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Ayo maju, pantang mundur, karena Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, tercapai adil makmur. Mentari timur sudah percaya, ayunkan langkah pukul genderang, segala rintangan mundur semua. Biarkan laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cinta. Sujud kepala kepada Tuhan, tegak kepala lawan derita. Dia membara hatiku teguh, bagimu ikatan. Di mana di hatiku kata, hatiku teguh, bagimu berdiri. Seribu bunga di taman, bakar cintamu ada ikatan. Ilmu cari, amalku beri, untuk agama, bangsa dan negeri. Bella. Acara selanjutnya yaitu pembacaan dan suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Khalid Abdul kepada yang bersilakan. Foto dewek. Jekel anak wadon, MC terus pemateri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yakni Ketua Panitia Malaysia Cuma Utang dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati pula perwakilan dari ISIP Pembina, yakni ada Bapak Dias dan jajarannya, dan yang saya hormati pula ada Ketua IPPNU Cuma Utang, yakni Rekanita Ela Inaibu Paula, dan yang saya hormati pula para pemateri yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah transit di tempat istirahat, dan yang saya hormati pula ada rekan dan rekan kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puja syukur atas kehadiran beliau yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahmi di kegiatan seminar penguatan ideologi aswaja dan juga pencegahan anak remaja. Tentunya dalam silaturahmi ini semoga kita semua rekan dan rekan kita bisa memberikan dampak manfaatnya adanya seminar ini. Salawat salam makhluk kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Rekan dan rekan sekalian, pada siang hari ini kita menyelenggarakan seminar penguatan ideologi aswaja dan juga pencegahan. Tentu ini merupakan faktor yang sangat urgent bagi kita semua. Ini merupakan sebuah asupan gizi bagi kita, karena ini merupakan sebuah ideologi yang harus kita tanamkan. Ideologi merupakan sebuah hal keyakinan atau harapan kita itu untuk tetap bertahan atau berproses di dalam organisasi itu dan sebagainya. Maka dari itu ideologi ini sangatlah penting bagi kita terkait keyakinan kita, memantapkan keyakinan kita untuk tetap di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwasanya Hasyim Asy'ari itu berdakwah, barang siapa yang mengurus NU maka akan aku anggap jadi santriku, dan barang siapa yang saya anggap menjadi santriku akan aku doakan husnul khotimah. Ini merupakan slogan atau bahasa pacuan kita agar tetap semangat dalam melakukan Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa kita dalam siklus keturunan kita adalah merupakan orang-orang Nahdliyin yang sudah seharusnya memperjuangkan amalia yang sudah ada di sekitar kita. Maka dari itu rekan dan rekan kita mempunyai amanat besar bagi Nahdlatul Ulama sendiri, harus tetap mempertahankan tradisi-tradisi amalia. Lalu kemudian terkait pencegahan kenakalan remaja, sudah maraknya kenakalan remaja. Ini kalau kita analisis di buku kita sendiri, ini sudah bahasanya sudah tidak baik-baik saja. Karena ada beberapa contoh yang sudah terjadi yaitu di kalangan, yaitu berupa anak-anak remaja terkait bid'ah yang akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan sebuah hal yang sangat miris sekali bagi remaja-remaja ataupun pelajar yang di kalangan kita. Tentunya kita yang sebagai agen of change harus menjadi tokoh perubahan bagi kita sendiri maupun bagi teman-teman kita sendiri. Ayo kita ajak teman-teman kita untuk masuk dalam lingkungan ilmu dan IPPNU, karena besar manfaatnya ketika masuk dalam ruang ilmu dan IPPNU. Tentu dalam secara psikologi atau pemikiran ini akan dialihkan. Lalu kemudian secara perbuatan nanti akan dimonitoring oleh beberapa kursus, lalu kemudian dipantau oleh para ulama dan kiai. Itu ini hal yang sangat penting
bagi kita bahwa dalam mengajak orang lain ini harus menjadi kewajiban bagi kita sendiri. Maka dari itu IPPNU harus menjadi sebuah hal yang menjadi bahasanya itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sambutan saya. Mungkin rekan dan rekan kita harus mendengarkan secara seksama terkait nanti yang akan disampaikan oleh pemateri, karena nanti dalam hal penyampaian pemateri ini rekan dan rekan kita akan memberikan sebuah pengetahuan dan juga harus diimplementasikan di setiap hari-harinya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dia selaku perwakilan dari Kusufamia sekaligus pembuka acara pada siang hari ini. Kepadanya dipersilakan. Yang juga terlanjutkan oleh sudah dan aswaja. Jadi bukan hanya dulu saja yang punya label itu, tapi walaupun ini secara tertulis di bisa maknanya tidak ada tulisan, ada ulangannya, tapi punya jiroh, punya ideologi, punya semangat kayak aswajaan. Jadi bagi teman-teman kita yang sedang kuliah di ISIK itu sangat kami terima nanti setelah lulus SMA. Silakan bisa antar ISIK. ISIK hadir di sini bekerja sama dengan IPPNU di Kabupaten Cirebon, khususnya di 3 kecamatan, yaitu di Lubutan, Pakualan, dan Ramenan. Kenapa dipilih 3 daerah itu? Pertama, memang karena isi sumber daya terbatas, tetapi ini tidak mematahkan semangat isi untuk melihat kondisi sosial dari kota Kabupaten Cirebon itu, bahwa sekarang sudah marak kasus-kasus kenakalan remaja. Tadi yang seperti disebutkan bahwa di Lubutan ada yang sudah meninggal, terus bulan Mei tahun kemarin 2023 itu desa sebelah juga ada penangkapan bandar narkoba. Kalau saya nggak bisa sebutkan dari nama desanya karena itu mungkin IT. Lalu tahun baru juga banyak anak-anak geng motor yang ditangkap karena mereka berusaha untuk konvoy malam tahun baru untuk itu tanggal 30 tanggal 31 itu ada beberapa yang ditangkap. Mungkin itulah beberapa dari kasus kenakalan remaja. Bukan cuma yang nakal itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga
soal nakal. Jadi semuanya lebih baik akan ke depan. Oke? Sudah rapi belum? Kalau sudah rapi, silakan kedua tangannya menghampiri bahu teman yang ada di depannya. Bahu. Yang di depan nggak usah, nanti kita bagi. Pegang bahu, buat di punggungnya, kira-kira sampai. Ayo, udah? Udah kan? Nah, kita kan sampai. Sudah? Kalau sudah dihitung sampai 15, silakan kalian di jam. Oke? Dihitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Silakan putar arah sekarang ke belakang. Oke, supaya merelaksasikan tubuh. Kalau sudah relaksasi, nanti kita ada gerakannya. Oke, hitung sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup, semuanya menghadap ke depan lagi. Oke, udah enakan badannya? Masih kurang, silakan kalian berdiri sekarang. Berdiri. Berdiri dulu. Oke. Silakan kalian berdiri. Sudah berdiri? Sudah belum? Saya mau contoh satu orang. Kita senang pinggang terlebih dahulu. Kita senang pinggang terlebih dahulu. Semua kedua tangan ada di pinggang. Aja Pak, oke, udah kita. Nanti setiap saya akan bercerita, setiap ada kata itu, silakan kalian bisa ke kanan, lumayan. Ceritanya silakan ke kiri dan ke kanan, ibu dan bapak. Kalau ibu ke kanan, bapak ke kiri. Oke? 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 Ibu ke dia sering kanan. Ibu kiri, bapak kanan. Kembali. Ibu ke kanan, bapak ke kiri. Oke? Oke. Bisa. Bapak kalau ada kakak, silakan pindah ke depan. Kalau adik ke belakang. Cuma depan katanya. Kakak ke kanan, bapak ke kiri, ibu ke kanan, kakak ke depan, adik ke belakang. Oke? Oke? Misal bapak ke kiri apa kanan? Nah, kalau ada kata bapak ke pinggangnya ke kiri kanan. Iya, bapak ke kiri, ibu ke kanan. Pinggulnya. Kalau ada kata ibu ke kanan, bapak ke kiri, kakak ke depan, adik ke belakang. Oke? Contoh contoh. Ini cerita, setiap ada kata kakak, bapak, ibu, silakan gerakan pinggang yang di atas gerakannya masing-masing.
Diceritakan di sebuah cerita terdapat sekeluarga yang penuh dengan cinta kasih sayang yang terdiri dari bapak, ibu, adik kedua, dua, adik satu, adik dan juga kakak. Oke, suatu pagi mereka ingin berangkat beraktivitas. Kalau bapak ingin pergi bekerja ke kantornya, sebelum itu ibu memanggil bapak. Bapak, Pak sarapan dulu Pak. Bapak, nah seperti itu, semuanya bisa diikuti ya. Tadi kan baru berangkat ini bahu, sekarang tidak supaya kalian relaksasi. Oke? Gak lama, ceritanya cuma satu kali, langsung itu kita materi. Diceritakan di sebuah keluarga yang terdiri dari kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan tadi, bapak, ibu. Suatu hari mereka sedang berkumpul untuk sarapan. Ibu memanggil seluruh keluarga. Bapak, Pak, bangun Pak. Kita sarapan dulu Pak. Setelah bapak bangun, lalu ibu memanggil adik. Adik. Itu banyak sekali ibunya. Setelah adik bangun, lalu si ibu memanggil kakak. Sarapan aku kak. Dan setelah semuanya berkumpul, ibu mati suatu meja makan. Mereka bercerita masing-masing. Sebaikmu paham gak paham? Paham. Dan semuanya tidak ada yang mau belum. Kita diskusi bareng bersama dengan pemateri ini. Dan kita harapkan setelah rekan dan rekan kita mau diperhatikan, setelah mengikuti seminar kepala ideologi sosial dan semacam remaja, kalian implementasikan dengan cara mensosialisasikan diri lingkup yang lebih kecil atau skala yang lebih rendah. Tempat tinggal kalian masing-masing bisa dengan adil, bisa kalian sosialisasikan di ranting yang artinya skala kalian lebih kecil. Silakan sampaikan ke keluarga, ke saudara. Makanya seminar ini mengharapkan rekan dan rekannya itu bisa diimplementasikan dan sosialisasikan, yang akhirnya nanti itu terjadi minimalisir dan juga pencegahan kenakalan remaja. Oke? Paham? Silakan nanti kalian barangkali nanti ada yang mau diskusikannya ini temanya lanjutan dan juga WL. Silakan. Silakan jangan jadi bahan diskusi yang dari sini itu juga apa-apa. Angadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan suri-suri persidikan yang menjadi khazanah kita selenggarakan mengenalkan menjalankan agama dan juga kehidupan sehari-hari. Salam serta salam semoga senantiasa terucap dalam kalimat dan juga saling kita dan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kepribadiannya. Semoga sampai kepada kita sampai berikut umatnya dan zaman keluarga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadari selaku moderator yang akan membimbing jalannya perjalanan teknis materi pertama tentang penguatan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah terhadap sudut pandang anak remaja. Nanti sudah didatangkan pemateri yang sudah fenomenal. Beliau adalah Haji Haruni, Komisioner PAC Ibnu Kecamatan Bukutang periode pertama. Beliau yang memberikan dan juga beliau yang menjalani dan berdoa sehingga alhamdulillah pada tahun sekarang ini adalah bentuk dari kinerja hasil yang terus berkembang. Tepuk tangan dulu dong. Menjadi orang yang pemberani, jujur, adil, bijaksana, begitu-begitunya. Dulu saya tak pernah berani bicara kayak gitu. Saya bagian yang awalnya warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan solusi tersucikan bagi hasanah keilmuan kita selaku umat, selaku makhluk yang bergerak tentang tujuan dan kesenangan itu. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah sebagai ungkapan rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabiat-tabiatnya, semoga sampai kita kepada umatnya dan mampu dan bisa mampu kehidupannya ke akhir zaman. Baik, sebelumnya sekarang akan memasuki materi tentang analisis sosial tentang kenakalan remaja. Alhamdulillah telah hadir pemateri. Kebetulan saya kenalkan terlebih dahulu. Namanya itu Rekan Ahmad Yusuf. Rekan Ahmad Yusuf. Mungkin sebagian dari rekan kita dan juga rekan itu sudah pernah mengenalnya, sudah pernah tahu. Barangkali ada yang baru, nanti bisa follow-follow atau WA dengan beliau untuk kepo-kepoin tentang Ibnu dulu. Ibnu dulu khususnya. Beliau pernah menjabat di PC Ketua PC Kabupaten Cirebon yang alhamdulillah baru-baru banget menjadi divisiakan. Seputar Ibnu, seputar Ibnu boleh sharing-sharing bareng bersama beliau. Oleh karena itu, lanjut tentang kepada materi analisis sosial kenakalan remaja. Mohon operator untuk disiapkan tentang PPT-nya. Oke. Sebelum itu, mari kita membakar semangat dulu dengan salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Oke, langsung saja kepada beliau, Pak Ahmad Yusuf, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PAC Ibnu Kecamatan Bukutang, rekan Cip Sohibul Ilmi, rekan Sohibul Ilmi, serta yang saya hormati Ketua PAC IPNU Kecamatan Bukutang, rekan kita Laila. Benar Laila? Ini orang. Saya hormati pula rekan moderator Sadat, rekan Sadat,
serta yang saya banggakan dan yang saya cintai, rekan-rekan kita, serta semua penguatan ideologi aswaja dan pencegahan kenakalan remaja yang diselenggarakan oleh PAC PBNU Kecamatan Lubuntan bersama Institut Studi Islam Aminah Kampus ISIP dan Kementerian Agama Al Qaeda. Luar biasa, tepuk tangan buat PAC. Rekan-rekan kita, perkenalkan saya Ahmad Yusuf. Dia sudah kenal, wajahnya sih nggak asing ya. Kenal ya? Kalau belum kenal, perkenalan. Saya Yusuf asli Subang, tinggal saya di Plumbon. Anak saya sudah tinggal di Plumbon. Sejak jadi ketua itu tinggalnya di Plumbon. Saya kira sih juga ya, dulu saya selama jadi ketua PAC, hampir sering banget bolak-balik di sini. Kalau ada hubungan yang undang, mau orang tuh upload kan? Upload, rekan Cip, rekan Wahyu, ngejar-ngejar terus. Siap? Ya yuk, ini kan ketemuannya nih Singapura ya yuk. Dari Duren, siap. Jadi saya hadir. Walaupun di hari ini sebenarnya saya diundang di dua kegiatan. Saya sama kebetulan saya bekerja di DPRD Kabupaten Cirebon. Rekan-rekan kita itu sebelum kita bicara banyak soal kenakalan remaja, jadi sudah tepat kalau materi saya itu. Karena saya juga mantan remaja yang nakal. Ya itu tidak aneh. Nanti kita akan diskusi bareng sama teman. Saya kira teman-teman yang nantinya akan lebih banyak bicara saja. Kayaknya saya sudah siapkan kertas kosong. Selain teori sih tinggal baca aja, kalian punya HP bagus, tinggal searching kenakalan remaja, kemudian di Wikipedia banyak, mereka banyak. Hari ini segala informasi sebenarnya cukup dengan handphone dan internet yang bagus, teman-teman sudah banyak pengetahuan. Beda kayak di zaman kita masih muda ya, saya masih muda untuk punya Android saja susah gitu. HP aja udah luar biasa susah. Hari ini tidak ada alasan kalau kita nggak paham, kita nggak bisa dapat pengetahuan. Jadi saya ingin teman-teman terlebih dahulu menulis kisah rekan-rekan kita semua hidupnya sederhana saja. Saya tolong bagikan kontes itu ke seluruh peserta untuk menuliskan keluh kesahnya rekan-rekan kita semua setelah menjadi seorang remaja, seorang anak. Ya, jadi rekan-rekan kita tulis keluh kesahnya. Karena nanti akan ada hubungannya dengan kenakalan remaja. Jadi kita itu sebenarnya punya keluh kesah yang tidak tersampaikan. Tulis, saya punya keluhan, sering dimarahi ibu karena disuruh cuci piring, misalnya. Keluhannya, saya pengen begini tapi nggak boleh sama orang tua. Ibu ada ibu suka ini, gelap, nggak boleh. Kita terbatas. Hanya karena ibu nggak boleh main game biasa aja. Hanya karena ibu nggak boleh skincare misalnya. Nggak boleh, itu biasa aja. Maklum usia remaja, makanya ekspresi mereka harus sama itu positif. Lakukan daripada mereka kemudian membuang ekspresi itu di tempat yang salah. Akhirnya jadi orang yang nakal. Maka jadi PBNU, rekan-rekan kita harus menjadi pelopor itu melalui pencegahan. Jadi itu harus menjadi wadah ekspresi teman-teman para remaja ini. Rekan-rekan sekalian harus bisa mengekspresikan. Saya pengen apa sih? Saya pengen apa? Ya lakukan itu. Ekspresi itu harus dilakukan. Saya suka musik, buat band musik ini. Saya suka ini, di PBNU. Bahkan represif, kata hukuman juga bisa kita lakukan. Tapi hukuman selalu tidak memberi jerah, hanya memberi jeda. Soalnya kita kasih hukuman karena dia bolos, kita kasih hukuman besoknya dia akan lakukan lagi dan lagi. Lama hukumannya itu biasa. Hukuman tidak selalu mencegah dan memperbaiki. Hukuman hanya menjadi jeda saja. Itu adalah karena gak enak, karena takut ini. Yang paling penting itu lakukan benefitnya teman-teman. Kita harus mencegah itu. Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan terdekat kita. Saya kalau berani saya misalkan ngomong ke orang tua selama itu baik, saya sampaikan, Bu, ngomongnya jangan begini, ngaturnya jangan begini, nanti anak akan jadi begini. Anak nanti akan terkekang dan dia akan melawan pada ini. Harus kita cegah, harus kita sampaikan ini
mungkin kita belum bisa kalau kita terlalu mengajari juga. Mungkin dia merasa oh kamu siapa sih masih anak-anak. Tapi itu harus kita lakukan dari mulai lingkungan terdekat kita, keluarga, dia paham. Kayak paling penting adalah bahwa teman-teman punya masa depan, kita punya masa depan yang baik, kita harus punya masa depan yang cerah. Maka usia remaja dalam usia anak itu orang itu lagi apa? Rehabilitasi memberikan pendidikan telah memperbaiki akhlak, jadi bisa kegiatan-kegiatan positif melalui itu juga paling bagus, paling tepat. Berarti itu jangan antipati, ada anak nakal masuk nggak boleh, karena mereka nakal masuk harus. Jadi walaupun kita sistemnya Islam itu kalau ada anak nakal mau gabung itu lebih bagus, karena kita wajar untuk memperbaiki makanya. Jadi jangan antipati dengan anak pang, dengan cewek-cewek yang tidak pakai hijab, anaknya itu jangan anti, jangan anti. Itu sangat terbuka, sangat toleran terhadap perbedaan ini. Jadi jangan anti mereka yang belum pakai hijab, dan nggak boleh gabung. Karena dia dulu kan dakwah kita harus santai, santai aja. Mereka gabung. Bahkan ada yang tatuan, kalau saya dulu masuk itu dia pasti tatuan, nggak apa-apa lah, saya bilang masuk aja. Gimana nilai-nilainya? Jadi kita jangan antipati kelihatan seperti Islamis sekali. Bahwa hari ini kita punya nilai Islam, ya, tapi para remaja-remaja hari ini juga suka dengan organisasi yang terlalu formal. Mereka soalnya komunitas penjaga gunung, naik gunung maksud saya, komunitas Mobile Legend, FF, komunitas apa, mereka sukanya yang begitu. Itu hasil penelitian. Dan itu harus bisa terbuka dengan perkembangan zaman itu. Itu saja. Saya akan baca ini lagi. Benar? Sudah ini materi sudah cukup, kita langsung pause saja. Tidak ada orang yang boleh bersalah juga nih, atau kayaknya ini cewek. Saya menjadi seorang remaja mengikuti pergaulan yang tidak benar dan suka pusing karena tidak mempunyai uang. Kayaknya sama dengan banyak uangnya. Terus jarang diperbolehkan keluar kecuali izin terlebih dahulu. Di usia remaja memang usia yang paling pelik karena kita nggak punya pemasukan, kita hanya mengandalkan dari pemberian orang, benar? Dari orang tua. Maka persoalan yang paling mendasar di usia remaja memang salah satunya memperoleh. Tapi ya rekan-rekan di usia remaja ini memang bukan fasenya kalian mencari uang, belum fasenya. Kalian itu fasenya adalah mempersiapkan diri. Persiapkan diri dengan kapasitas kemampuan, makanya sekolah yang baik, kemudian budaya yang benar. Karena teman-teman yang nantinya akan belum pastinya kalian mencari uang. Tapi kalau kemudian kalian punya kemampuan berwirausaha lebih baik, tapi sudah punya pemimpin. Kalau saya mau begini harus punya ini, harus bekerja. Dia orientasikan itu. Saya pengen beli iPhone ya harus bekerja, bukan hanya pengen gaya doang. Kita pengen begini, ya teman-teman mau nggak bekerja, ya bantu bekerja dengan apa? Jadi orientasi kita jangan pengen hal itu menjadi mudah. Kebanyakan anak muda hari ini pengennya itu yang instan-instan. Makanya kita belum pernah dengar ada kasus Doni Salmanan, tahu nggak? Dia crazy dari Bandung, bagi-bagi duit dan lain sebagainya. Ada teman anak muda mendapatkan uang lebih banyak dari ini gampang, karena ada aplikasi-aplikasi yang ternyata kayak live TikTok ternyata banyak ngasih gift itu juga ya. Jadi potensi mendapatkan uang hari ini sebenarnya lebih gampang dibanding zaman saya. Kalau teman-teman bisa melakukan itu lebih baik. Jadi orientasinya kalau teman-teman tidak memiliki uang itu biasa bagi kita di tempat itu biasa. Bahkan harus tidak punya uang lebih dahulu agar saat punya uang itu senang. Saya benar-benar pernah dalam keadaan miskin ya teman-teman. Saat saya dulu jadi pengurus PAC usia 18 tahun, saya kalau mau pakai saya itu keder banget bensinnya itu, tapi motornya nggak ada bensin, keder banget. Apa enggak? Ya. Sampai kesulitan, tapi saya selalu yakin kalau bergerak itu pasti ada solusi. Jadi saya teringat kisahnya Siti Maryam. Tahu Siti Maryam? Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa. Saat Siti Maryam itu hamil besar tanpa orang tua, tanpa suami menurut saya, karena memang hamil kasih dari Allah SWT, hamil Nabi Isa, dan dia diusir dari
kampung halamannya karena dia akan berzina dan akan melahirkan. Siti Maryam belum makan selama 7 hari. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku makan dari surga. Siti Maryam bilang begitu harusnya ACC kan? ACC dong, mestinya. Tapi Allah tidak langsung mau kan. Allah menyuruh malaikat Jibril agar Siti Maryam menggerakkan pohon kurma di belakang. Tenaganya udah habis nih, mau lahiran, darahnya udah keluar, darah persiapan melahirkannya di ladangnya. Masih disuruh bergerak untuk goncang-goncang pohon kurma. Padahal kalau Allah turunkan langsung makan dari surga, sangat bisa, sangat mudah. Tidak ada yang tidak mudah gitu. Tapi Siti Maryam segitu susahnya disuruh bergerak dulu. Dengan tawakal yang luar biasa, Siti Maryam tangannya dia tempelkan ke pohon kurma, satu kali kemakan seluruh buahnya jatuh semua. Apa nilai positif dari kisah ini? Dalam keadaan sulit sekalipun, pada faktanya Allah pengen kita bergerak dulu, berusaha dulu. Gak boleh pada pengen dapat enak, karena konsep langsung enak adanya di surga. Konsep di dunia itu adalah ketidakenakan terlebih dahulu, baru begitu. Hampir sama ya, ternyata yang besar tidak diizinkan oleh orang tua. Saya juga pernah berbohong untuk keluar rumah karena pengen naik. Nah, kalau besar begini nih sebenarnya harusnya sebagai orang tua, makanya pesannya harusnya orang tua gitu. Makanya kalau pesan anak-anak itu harus orang tua, karena dampak pengaruh paling besar itu orang tua. Anak nggak punya badan bergerak, karena depan luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ini baru kalian yang maksudnya positif. Kalau mereka mau nama Jerman itu memang udah pasti itu. Saya nggak diizinin, akhirnya saya mabok. Wah, saya pernah baca di Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi teman-teman hari ini sebagai kader Kemenku harus menjadi pelopor agar bisa mencegah anak-anak remaja ini tingkat pelajar ini. Jangan jadi jenis-jenis pengaruhnya kan teman-teman udah tahu. Ini mah jangan lawan itu bully, nggak boleh dan lain sebagainya. Itu saja mungkin kalau saya lihat dari awalan. Saya kalau saya sadar, ini kan rojak baik gara-gara itu beb. Dia ngomong pasti. Oke, itu saja. Saya kira karena saya juga nggak butuh ada kegiatan lain. Nanti kita diskusi saja. Berlebih maaf, berlebih maafik. Bila baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Baik, saya buka di termin pertama untuk kasih tanya jawab. Batasi 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya acungkan tangan. Ya, silakan tadi rekan Wahyu. Terima kasih rekan sadar bisa moderator sudah menyampaikan cara bertanya. Tadi sudah dijelaskan banyak penanggalan remaja seperti mekanisme yang merusak area orang lain atau demonstrasi efek yang berpengaruh oleh orang lain. Tapi saya tadi baca-baca di internet itu ada kenakalan remaja yang itu biasanya remaja itu antisosial, lebih suka pada kesenangan yang sifatnya menyendiri dan apatis. Nah, kita nih sebagai ibu BPN remaja yang jelas ya nilai-nilai sosialnya, pergerakan sosialnya jelas. Itu bagaimana cara menangani mereka, sedangkan mereka aja untuk kita datangi antisosial mereka dengan adanya seminar ini itu mencari solusi, sedangkan mereka aja boro-boro pengen ikutan
yang saya rasa tanggung jawab moral itu tidak betul menangani hal seperti itu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Siap, pertanyaan diterima. Ditampung dulu, silakan. Rekan siapa dulu nih? Minta Bella sama dia. Bella dulu, silakan. Silakan. Yang terakhir pun kita. Tenang, nanti juga ada jawabannya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk mencegah kenakalan pelajar? Silakan, tadi satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mia dari PAC Betul Buka. Izin bertanya kepada Kak Yusuf. Saya sudah tertarik langsung ke film Yusuf. Anda lebih memahami konsekuensi kenakalan yang mereka lakukan. Baik, terima kasih. Mohon diulangi apa yang perlu dilakukan. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu remaja lebih memahami konsekuensi kenakalan yang mereka lakukan? Baik, terima kasih. Pertanyaan ditampung dulu, tiga dulu. Pertanyaan pertama dari rekan Wahyu. Di internet terdapat remaja berita-berita tentang remaja antisosial atau apatis. Nah, kita selaku remaja ini PPNU, bagaimana cara mengajak atau mengatasi masalah bagi orang tersebut agar bisa masuk gabung ke PPNU? Mohon maaf, pertanyaannya yang di internet terdapat remaja antisosial atau apatis. Nah, kita selaku remaja PPNU bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Cukup. Pertanyaan yang kedua dari rekan kita bilang, bagaimana cara kita mengatasi kenakalan remaja? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan oleh kita untuk memberikan atau mengatasi dan memberitahu tentang konsekuensi bagi orang yang melakukan kenakalan remaja? Mungkin itu dulu, mohon dijawab materi. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari rekan Wahyu. Tadi saya juga tidak menyambungkan materi kaitan kenakalan remaja kriminal ya, memang tidak saya satukan. Sebenarnya saya juga ada BTS sendiri yang non kriminal. Jadi memang ada kenakalan remaja yang mereka tidak menanggung hukum, tapi ini termasuk dari golongan kenakalan remaja yang non hukum atau non kriminal. Salah satunya bisa. Salah satunya dari rekan Wahyu sudah menyampaikan ada sikap apatis, sikap introvert, misalnya bukan introvert ya, kalau introvert cuma ini kan apatis, kemudian berbohong juga itu bukan termasuk kriminal. Kalau itu bukan kaitan dengan pidana, berbohong sendiri kan tidak ada hubungannya. Tidak dalam konteks Islam mungkin berbohong dosa itu, tapi dalam konteks kenakalan berbohong bukan termasuk kriminalitas. Soalnya berbohong dalam kesaksian dan lain sebagainya. Banyak kenakalan-kenakalan yang non hukum itu banyak terjadi di kita sendiri dalam sehari-hari. Salah satunya tadi yang menarik adalah orang yang apatis, mereka yang antipati terhadap pergaulan. Benar nggak? Maksudnya gitu kan? Terhadap pergaulan dan mereka antipati terhadap sosial. Mereka kayaknya kalau lihat orang banyak tuh langsung teriak dingin. Memang saya juga pernah menemui orang yang begitu ya. Teman saya juga banyak. Dia tipikal orangnya pendiam. Dia kalau di sekolah tuh dia paling pojok duduknya, berangkat paling pagi, dahulu baik, di takon, teman-teman balik, ya kan? Sudah dia jalan sendiri, makan sendiri, dan biasanya circle-nya 2 orang atau maksimal ya 2 orang, 3 orang. Dia sih introvert dan memang tantangan paling besar di PPNU dalam konteks mengajak mereka untuk bergabung itu orang-orang yang seperti mereka. Tapi karena saya berbasis pengalaman ya, saya pernah mengajak orang yang sederhana, ternyata mereka itu orang-orang yang apatis itu kan sebenarnya punya sifat dasar mereka pemalu yang kemudian
Dan yang kedua kan mereka hampir kebanyakan, walaupun belum tidak semuanya, mereka punya hubungan buruk dengan keluarga. Dalam tanda kutip, broken home, kebanyakan. Jadi ada beberapa dasar-dasar atau faktor-faktor kenapa orang itu menjadi apatis terhadap sosial. Mereka ketakutan terhadap hubungan dengan orang. Yang ketiga, mereka tidak mengenal tadi yang pertama faktor identitas sendiri. Dia tidak punya kemampuan identitas sendiri. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Pokoknya over, takut. Jadi kalau mau mengajak mereka, teman-teman harus menggunakan kacamata psikologi mengajak. Mereka itu orang introvert, mereka orang antisosial. Mereka itu orang introvert kebanyakan rata-rata suka musik, suka hujan, suka dengan kesepian, malam. Mereka suka musik dan lain sebagainya. Saya pernah meneliti itu, jadi bukan secara teori ya. Saya pernah, mereka ternyata suka itu. Dan mereka hanya butuh orang yang mereka percaya. Orang yang mereka percaya. Kalau kamu mendapat kepercayaan dari orang introvert yang tadi ciri-ciri yang suka menyendiri dan sebagainya, kamu dapat kepercayaan saja, itu sudah pasti dia bisa belajar. Jadi sebenarnya dia hanya butuh motivasi untuk mengenal diri dan mau power terhadap orang lain. Mereka nggak bakal bisa gabung ke circle yang over kayak begini, takutnya luar biasa, bener nggak? Pasti takut. Maka itu harus punya. Makanya kalau dia punya harapan, itu harus ada lembaga konseling, lembaga konselor. Mereka di DKI, kalau di itu kan ada juga ya. Memang boleh di DKI, harus paham. Memang saya nggak pakar soal konseling. Kebetulan prodi saya komunikasi, jadi paham lah. Ini mas sedikit saya paham. Mereka hanya butuh tempat percayaan dari seseorang. Maka dalam strategi ini, anak IPM itu harus punya orang yang benar-benar dia punya kemampuan menjadi motivator ulung. Kalau bagi saya asli itu harus ada motivator ulung. Jadi mereka hanya butuh ada kepercayaan dicipta. Ada yang persoalannya tentang broken home dan sebagainya, itu kebanyakan mereka begitu, broken home. Kenakalan mereka, karena orang tua menjadi depresi atau hidupnya pusing, takut. Ada yang kayak gini di sini? Angkat tangan coba. Itu memang mereka nggak punya bahagia di ruang privacy. Mereka bahagia di dalam kesendirian, mereka merasakan. Maka itu harus bisa menjadi motivator dan rekan Wahyu harus punya strategi menciptakan orang-orang yang mau menemani mereka, berikan kepercayaan trust dan ajaklah bermain musik. Fix introvert, ajak main musik itu pasti mau. Main musik aja, suruh main musik. Kita suka main ini enggak? Musik ya, main musik. Jangan bicara tujuan kamu dulu. Bicara itu ini gabung pakai style. Jangan bicara itu. Mereka nggak butuh itu. Mereka hanya butuh kepercayaan bahwa kamu di tempat ternyaman. Kedua, setelah saya tidak mendapatkan kenyamanan di keluarga, kebanyakan dunia. Maka kamu harus jadi penyaman itu dan ingin punya energi yang besar itu. Mau nggak waktunya kamu menemani orang-orang dunia? Kalau dulu saya wajib wakil ketua kaderisasi atau mereka yang jadi wakil ketua kaderisasi itu harus paham punya orang yang tugasnya menemani orang-orang introvert. Itu dia bagus, dia punya potensi. Tolong temani dia, ajak dia, beri dia motivasi. Dan apa sih sebenarnya keinginan dia harus curhat itu. Gak boleh kita ajak dengan cara paksa dan gak boleh bergerombol. Mereka harus face to face dan privacy obrolannya. Kalau kamu dapat kepercayaan itu, nah kamu bisa mengajak orang yang akan start. Nah, bicara psikologi, mereka hanya butuh psikolog, psikiater, personal. Itu ya. Jadi saya nggak bakal banyak tahu karena itu bicara psikologi. Tapi strategi itu harus dilakukan oleh Ibnu DPP. Jadi jangan dimusuhi malah, tapi harus lakukan. Delegasikan siapa di sini yang bisa ngomong itu. Ada, bagus ini kalau ngomong. Nah, dan bisa kalian kamu ya pura-pura lakukan pendekatan dengan PDKT
ikuti dia, kemauan dia. Jadi itu ya rekan Wahyu. Dan yang kedua adalah cara mengatasi tadi saya sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Mengatasi kan ada mengatasi langkah preventif kita kan bisa melalui dari diri kita sendiri, dari lingkungan, dari keluarga dan sebagainya. Tapi yang paling sederhana memang harus berangkat dari keluarga. Sangat harus berangkat dari keluarga. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa tidak nyaman di keluarga kalian, ada persoalan dengan keluarga kalian, orang tua kalian dan sebagainya, jangan lakukan kalau kesal kalian di tempat yang salah. Sudah itu. Jadi kalau saya mulai pusing, mulai galau, sudah pasti saya akan main musik, makan yang banyak, dealing. Saya akan lakukan hal itu dengan hal musik. Biar jadi kita itu punya enzim yang memang harus dikeluarkan gitu. Kalau itu bahasa kesehatannya itu saya nggak apa mungkin rasa tidak tahu. Jadi ada yang harus, kalau kita punya keinginan, kalau nggak tertularkan, nggak kita keluarkan, akan bekas di sini. Jadi ada di manusia itu dalam tubuh kita itu punya satu enzim yang berbeda yang harus kita keluarkan memang dalam tiap kita punya keinginan. Untuk mencegah kenakalan para remaja dan pelajar harus dilakukan melalui lingkup paling terkecil, yaitu keluarga, teman, circle. Kalau mereka bergabung dengan circle yang baik, tidak baik, mohon diajak dan berikan ruang ekspresi. Karena kebetulan mereka itu hanya tidak mengekspresikan saja. Mereka pengen begini nggak boleh, mereka pengen begini nggak boleh. Akhirnya udahlah, saya cari yang senang-senang, yang enak-enak. Narkoba, aura, karena mereka nggak mengekspresikan. Yang sebenarnya sukanya main game, karena nggak boleh, akhirnya itulah saya tawarin aja langsung praktek. Gamenya praktek, keluar. Kebanyakan demikian. Karena ekspresi dirinya tidak tersalurkan dengan baik. Maka pastikan kalian sebagai ibu dan ibu harus jadi lokomotif. Kalau misalkan ada anak-anak remaja yang mau kita ajak, mereka sukanya apa? Kita ikuti dulu. Mereka sukanya naik gunung, kita buat kegiatan naik gunung. Mereka sukanya apapun itu, selama itu baik dalam strategi kaderisasi, kita ikuti. Baru setelah perjalanan akan kita ajak untuk bergabung dengan itu. Jadi harus fleksibel kalau dalam kaderisasi, jangan hanya karena satu cara, harus banyak cara. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui, memberitahukan. Memang kalau memberitahukan sulit. Remaja yang kita kasih paham penjelasan kayak saya tadi misalnya, mereka akan bilang ngomong apa, kamu nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Benar nggak? Karena Ya. kamu itu hanya menjadi penilai. Orang luar bagi remaja yang nggak tahu. Karena saya juga pernah menjadi kalian mungkin yang ngomong kalian pasti akan masuk ke yang keluar dengan diri. Karena kamu anggapnya yang ngomong saya dan ngerasain itu enggak. Yang saya rasakan ini tidak bisa kalau kemudian kita langsung berikan mereka ceramah agama dan bakal masuk, tidak bakal masuk, pasti saya pastikan. Kalian ada yang cewek galau, kali ceramah nggak bakal masuk, tidak akan masuk. Tidak perlu kita memberitahukan itu. Jadikan mereka-mereka yang nakal itu teman kalian, jadikan pendengar kalian itu jadi pendengar yang baik saja, sudah dulu pendengar yang baik. Jadi kita nggak boleh langsung menjustifikasi itu, nggak boleh langsung. Misalnya dia nakal, kita kamu tuh nakal, nggak bisa gabung dengan ini, atau jangan gitu, nggak boleh. Nah, bahkan dulu saya pernah mengajak anak yang doyan mabok itu, masuk itu sampai sekarang masih ada anaknya, namanya Kuryana. Judulnya mabok banget. Apa yang saya lakukan? Saya masuk terlibat di circle mereka, sekaligus saya nggak bakal mabuk. Tapi saya lagi ada job, saya datang. Boleh, kamu tahu ya? Dia melakukan itu biaya aja 1-2 kali, saya tidak akan melarang. Dia lanjutkan tidak. Ada satu fase di mana dia terpuruk, mau punya duit, baru saya datang.
pendekatan personal. Jadi emang itu harus dilakukan secara pendekatan personal, nggak boleh pendekatan kelompok. Ada anak nakal langsung diomongin oleh banyak orang, nggak masuk. Mereka merasa bersalah, tersudut, yang terjadi mereka malah malas. Apain deh? Tapi lakukan itu secara personal. Jadi lagi bicara anak-anak remaja itu harus dilakukan di circle terdekat dan harus secara personal. Apa sih sebenarnya keinginan kamu? Apa sih keluh kesah kamu? Tulis dulu. Yang kemungkinan tidak bisa disampaikan, tulis saja. Oh, kamu begini. Jadi ini harus ada yang menyampaikan ke orang tua. Idealnya, Bu, anak ibu kenapa begini? Karena ibu melarang dia begini, Bu. Jadi dia harusnya ada gitu. Kemudian kita menjadi orang tua, saya juga berpikir ya. Jadi harusnya orang tua itu yang harus kita sampaikan ke ibu. Anak ibu itu harusnya hanya pintar banget kepada anak nakal itu saya bilang. Ada nggak anak nakal yang pintar? Banyak loh. Mereka nakal dulu baru sukses. Pokoknya kalau mereka di wadah itu bagus harusnya. Pintar musik. Bahkan ada yang ganteng gitu. Ganteng banyak kan. Cantik juga banyak. Jadi mereka nggak salah sebenarnya. Cuma kemudian saya orang tua yang kemudian mendorong mereka mempercepat itu, atau keluarga yang tidak mendukung dan sebagainya yang mempercepat itu menjadi nakal. Jadi ini harus mulai kita cegah dari kita sendiri. Pastikan rekan-rekan kita bukan bagian dari kenakalan remaja. Pastikan itu dulu. Jangan merasa dikit-dikit, aduh, saya harusnya berdiri kayaknya ini. Gara-gara dapat sangu sekolah yang ceritanya, besok udah saya langsung buat status galau. Jangan lupa. Dunia ini memang isinya coba yang tidak enak teman-teman. Kalau enak terus surga aja ya. Siapa itu? Look up the store yang gitu. Ali Taher itu kan gitu katanya. Benar juga ya, benar ya, benar. Ini emang benar. Sama dunia ini tidak ada yang namanya langsung enak. Semua tidak enak. Saya juga mengalami teman-teman jangan lihat dari itu. Lihat itu objektif bagaimana dia bisa mencapai itu. Prosesnya berdarah-darah, pahitnya berdarah-darah, laparnya berdarah-darah. Kalau bahasa sederhananya, dalam mempong, dalam pegel. Jadi terus teman-teman menjadi pribadi yang kuat. Pastikan teman-teman punya energi positif yang baik dan kuat, tidak lemah, dikit-dikit, tidak berangkat. Kenapa mas sebentar bikin PMO hanya karena diomongin, besoknya tidak aktif. Itu termasuk jiwa-jiwa yang lemah. Cemen. Kita harus jadi orang yang menjadi bersikap bodo amat aja. Mereka saya makan sama, hidup diatur oleh Tuhan yang maha sama. Mereka nggak punya jaminan bagi hidup masa depan kita, nggak ada. Mereka juga nggak punya jaminan masa depan mereka lebih baik dari kita. Maka tidak boleh ada justifikasi terhadap seseorang. Karena boleh jadi yang hari ini nakal, besok menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Boleh jadi, kan boleh gitu. Ya kan ada yang tahu. Hari ini kita ada berusaha melakukan langkah-langkah yang baik, seperti dengan kegiatan positif di dalam PDPN. Jadikan itu tempat ekspresi terbaik bagi para remaja. Bisa lihat. Ini terlalu banyak, ini sejam lebih kayaknya. Sudah 10 menit. Baik, terima kasih atas segala apa yang disampaikan oleh rekan Anak Yusuf. Sedikit saya dari garis besar sebelum saya tutup diskusi kali ini. Analisis sosial tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Ini saya ada tulisan bagus ini, saya baca. Oh mau saya mau dibaca dulu. Kita solusi mencintai orang yang enggak mencintai kita balik gimana? Kayaknya saya baca. Mau disebutin solusinya? Oh nggak bisa. Oh nanti lewat jalan-jalan lewat belakang. Iya. Oke. Mohon perhatian terlebih dulu, saya tarik dari pesannya. Kenakalan remaja ya